Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jam di sini jam 10 lebih, ya hampir jam 11 lah. Di sini mendung guys, dingin. Jadi hawanya itu gimana ya? Mas Tulus nggak mandi ya? Kok nggak ganti baju? Mandi, cuman bajunya baju yang tadi malam karena gimana sih? Cucian baru pada dijemur tadi kemarin. Itu pun minta tolong sama Mak Lucy. Mak Lucy makasih ya cantik. Udah dibantuin nyuci piring, dibantuin bersih-bersih rumah. Dia adalah salah satu ibu siaga. Aku lagi sakit, Mak Lucy, Tante Ida, Kak Selfie itu ya Allah luar biasa orang-orang baik ya. Yang dimana mereka standby gitu loh. Kalau pas lagi nggak enak badannya, mereka yang ada yang satu ngerok, ngurut, terus nganterin makanan sama beres-beres rumah. Dan itu paket komplit lah mereka itu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Semoga selalu saya diberikan kemudahan rezeki. Yang lagi sakit, yang lagi nonton video ini ya. Yang lagi nonton video ini bukan hanya subscriber kemarin yang protes Mas yang didoain cuma subscriber doang, enggak. Yang lagi nonton video ini, yang subscribe ataupun tidak, semoga untuk yang sedang dalam kondisi susah rezeki segera diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sedang susah jodoh, semoga Allah limpahkan jodohnya segera dapat ya sesuai dengan keinginan. Lalu untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Kemudian untuk yang sebentar, untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezekinya, amin ya Allah. Pokoknya segala sesuatu yang baik lah buat kalian semua yang selalu support Mas Teh ya. Ntar dulu, pakai parfum dulu. Takut bau, takutnya nyampe ke kalian baunya. Aku nggak suka asik. Nah yang ini habis nih. Ini yang dikasih Olin nih, ini parfum condet. Emang gini sih. Ya emang gini. Masih 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aduh masih banyak parfum. Jadi jangan kirim parfum lagi. Tolong jangan kirim parfum. Mending kirimin duit aja ya. Kirimin duit aja. Mas Teh lagi butuh duit. Iya bener kan. Parfum banyak banget. Buat apa gitu loh guys. Jadi kalau mau kirim duit aja. Tapi di atas 200 juta ya. Kalau kecil nggak bermanfaat buat Mas Teh. 100 ribu, 200 ribu tuh nggak bermanfaat asik. Tapi diterima ya oleh enak. Ya diterima rezeki ya gratis Gusti Allah. Ya wes lah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Aku tuh dari semalam ini karena aku ngempus mulu ya. Nih, Nisma, Pak Samin marahin Topik. Mbak Iva udah bilang gini, ya jangan dikasih rokok terus Mas Tulusnya, dia kan lagi batuk. Kata Mbak Iva, kata si Topik, udah apa biarin aja, sengaja gue deketin nih biar rokok. Jadi aku sekarang batuk lagi udah gitu. Malu sih kan gininya kuat yang rokoknya. Aduh, aku tuh sebenarnya pengen berhenti, tapi kalau pas ngeliat orang rokok jadi pengen ngerokok lagi gitu loh. Mau nggak mau sebatang tuh pasti ngisep. Gimana sih caranya ya? Ya Allah, mudah-mudahan bisa berhenti lah Mas ngerokoknya karena agak gimana gitu loh ya. Oke. Ngerasa bahagia punya keluarga, ngerasa bahagia punya orang-orang baik yang selalu support Mas Teh. Meskipun apapun keadaan Mas Teh, bagaimana keadaan Mas Teh, ya Allah luar biasa loh kalian itu mensupport saya habis-habisan loh ya. Sekali lagi Mas Teh ucapkan terima kasih untuk para subscribernya Mas Teh. Subscriber Big Tulos Official tanpa terkecuali semuanya. Wabil khusus yang ada di rumah orang baik yang selalu tahu keadaan Mas Teh yang sebenarnya. Atau kalian yang pengen ikut bergabung di Rumah Baik atau di grup WhatsApp Rumah Orang Baik, silahkan DM di Instagram di bigtulus_bb2 atau klik di kolom komentar aja nomor HP-nya. Tapi kalau sudah saya masukkan ke grup nanti kan saya hapus ya.
Klik di kolom komentar itu nama, kemudian tempat tinggal, dan juga nomor HP WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp-nya. Nanti Mas Teh masukkan. Setelah Mas Teh masukkan, nanti Mas Teh hapus komentarnya ya, karena takut berbahaya dimanfaatkan oleh orang lain. Begitu teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe. Kalau emang suka ya di like, di komen, dikasih kritik dan saran. Punya pertanyaan seputar apapun, kalian pengen curhat, pengen ngobrol sama Mas Teh, pengen berbagi cerita, ataupun pengen punya pertanyaan seputar dunia gaib, boleh. Silahkan aja gabung di bigtulus_bp2 Instagramnya. Di follow juga ya, jangan cuma inbox doang, DM doang, nggak di invite. Tapi di follow back nggak sama Mas Tulus, insya Allah di follow back. Tenang aja ya. Aduh ya Allah ya Rob. Maaf. Kalau misalnya kalian DM Mas Tulus, saya di follow back ya, saya follow back. Cuma kalau saya tidak, jenengan tidak minta fallback, aku tidak berani fallback, nanti keliru gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk beberapa hamba Allah yang, masih sekarang sudah sehat, hanya tinggal pemulihan saja. Nih obatnya tuh kalau pengen tahu, banyak banget coy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama antibiotik. Dan ini ada yang obat yang harus diminum, 1 kali minum tuh 2 selama 3 kali sehari. Belum sirup batuknya. Jadi 8 obat yang harus mati minum sekarang. Jadi kenamanya kita mengkonsumsi obat ya. Biasanya kalau mengkonsumsi obat itu mentok-mentok kita budak. Kalau nggak di dada nih kayak ada gimana gitu. Itu manusiawi, itu efek efek samping kita mengkonsumsi obat. Obat apa saja. Kalau terlalu banyak emang begini. Karena banyak yang harus diselesaikan di kepala ini. Padahal tuh simpel. Ada duit segepok aja, sembuh Mas Teh itu. Ya Allah, dan memang karena Allah ya, ini kempes loh. Jadi nggak jadi pecah dia. Yang 3 titik ini kempes, dan yang di belakang juga sudah tidak sakit lagi. Nih sudah. Anehnya kan kemarin ada yang nonjol gitu ya. Demi Allah kemarin ada yang nonjol di belakang, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Dan itu langsung kempes. Aku juga nggak tahu apa. Kalau kata si Abdul, biasa mau nambah lagi, kamu mau nambah. Kalau kata Abdul ya, ini jadi di belakang nih kemarin ada benjolan, demi Allah, benjolan gede banget di kepala. Cuman kemarin kan keras benjolannya, saya pikir kan, oh mungkin tulang saya ada yang ini karena saya dulu pernah jatuh kan. Saya pernah kejedot di tembok dan itu lumayan bahaya sampai saya setengah sadar, tapi nggak pingsan, setengah sadar aja. Dan itu ada teman yang tahu, ada teman yang nolongin juga waktu itu. Jadi saya kerasa di sini ada benjolan itu ini apa gitu. Ternyata sekarang nggak ada guys, demi Allah hilang. Dan kata si Abdul, ya iyalah ada sesuatu lagi yang mau nambah, ada lagi tambahan. Kamu naik kelas sekarang katanya. Alhamdulillah. Kalau naik kelasnya saya itu bermanfaat buat orang banyak, semakin bermanfaat untuk orang lain, Mas Teh bersyukur. Alhamdulillah. Semoga ini adalah sebuah pertanda baik, ini adalah sebuah pertanda yang tidak berefek jelek terhadap Mas Teh gitu ya. Aku tadi ngomong apa ya? Oh iya, informasi lagi buat kalian yang sedang membutuhkan minyak bidara, karena dari kemarin kan yang pesan susah. Dari kemarin yang inden tuh nggak dapat. Nih sekarang ada sekitar 5 pieces di Mas Teh, karena pesannya tuh sangat susah. Kalau kalian tertarik, klik di kolom komentar. Kirimnya bisa kemana saja sampai ke luar negeri kok ya. Taiwan, Taipei banyak yang beli, Hong Kong juga banyak, Singapura, Taiwan juga banyak, Malaysia juga sudah banyak. Kecuali daerah yang memang lockdown ya, negara yang lockdown. Jadi bisa dikirim ke mana saja. 180.000. Hasil penjualan nanti bisa Mas Teh buat bikin nasi bok. Ingat ya, bulan ini insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati, semoga Allah ijabah. Mas Teh ingin membuat 500 nasi box untuk Mas Teh sumbangkan di orang-orang sekitar sini. Khususnya orang-orang sekitar sini dulu sih, karena di belakang kami, di belakang saya ini ada namanya Komplek Kober, atau di komplek pemakaman yang notabene, mohon maaf ya, mereka kemarin banyak yang gak kebagian juga, dan mereka bertanya, Tulus kenapa kemarin gue gak dikasih gitu, karena terlalu lumayan padat. Dan mudah-mudahan besok, bulan ini ya, entah pertengahan bulan, entah akhir bulan, semoga Allah ijabah niat baiknya Mas Teh untuk mengumpulkan donasi dari kalian, para subscribernya Mas Teh, untuk mengikuti donasi berapapun Mas Teh terima ya, 10.000, 20.000, 100, 1 juta, berapapun silahkan Mas Teh tunggu ya.
Karena setelah Mas Teh rinci membutuhkan dana sekitar 5,5 sampai 6 jutaan untuk mencapai target itu. Satu, donasi ini adalah membantu beberapa orang di sekeliling kita. Ya, kita pesan makanan sama mereka akhirnya kan. Terus dan mereka pun sebenarnya ya dipikir saja guys, lauk, nasi, lauk, nasi, kerupuk dan juga air 10.000. Jadi mereka juga sebenarnya dibilang untung yombuh, aku juga nggak tahu. Tapi mereka ketika aku ajak berdiskusi, kalau misalnya nanti subscriberku mau ada sumbangan nasi box, kalian mau terima nggak? Tapi budget cuma segini. Oh iya nggak apa-apa mas, sekalian kita sedekah, sekalian kita juga mau beramal gitu loh. Jadi orang-orang di sekeliling sini yang mau, dan maaf untuk nasi dan nasi box 10.000 itu nggak sembarangan. Maksudnya orang-orang mungkin ada yang menyumbang begini-begini. Kalau saya alhamdulillah yang saya pesan-pesan ini pada mengerti, dan mereka itu bukan hanya berniat mencari untung, tapi mereka juga berniat nyari berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka juga bersedekah dengan mengeluarkan tenaganya. Intinya seperti itu. Dan mereka masak pun ya kalau kata saya kalau pribadi saya 10.000 ya rugi gitu loh. Cuman ya mereka kan berpikirnya, ayo Mas Tulus kita sama-sama beramal. Sampean yang mengumpulkan donasi, aku yang masak, aku kebagian sedikit-sedikit, aku juga sembali bersedekah. Nah gitu, jadi sinerginya tuh banyak, pahala sampai ke kalian, Mas Tulus juga bagian, yang lain juga kebagian gitu. Jadi berkah buat kita semua. Untuk yang tertarik pengen bergabung, ingat rekening donasi hanya atas nama Tulus Rianto, BRI 201401005818. Biasanya Mas Teh taruh di deskripsi. Kalau kalian tertarik pengen ikutan, boleh. Agaknya guys, sorry kalau ngomongnya agak-agak gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin ikut berdonasi, silakan langsung transfer. Kemudian setelah transfer kan ada Instagram sama nomor WhatsApp tuh di bawah. Jadi nanti kalian bisa langsung konfirmasi ke WhatsApp yang di situ. Mas Tulus saya tadi transfer 20.000 buat 2 box. Mas Tulus tadi saya transfer. Ya Allah, 10.000 ya nggak apa-apa, silakan. Yang terpenting minimal 10.000 lah ya. Jadi dapat satu nasi box. Nggak apa-apa guys, jangan malu. Sedekah itu bukan soal jumlah. Sedekah itu soal kemauan. Jenengan punyanya 10.000, nggak masalah. Lah, Mas Teh itu kadang-kadang nyumbangnya cuma 30, 50. Mentok-mentok tuh Mas Teh cuma 50. Dari hasil jualan ini, misalnya sebenarnya Mas Teh itu ya 200 box itu sebenarnya 250, 300 box berarti 350 begitu. Mentok-mentok dari hasil jualan minyak bidara ini Mas Teh kumpulin, dari hasil orang-orang sedekah Mas Teh kumpulin bisa dapat 500.000 yang Mas Teh genggam sendiri. Mas Teh jadikan 50 box. Meskipun Mas Teh tulisnya di YouTube 200 nasi box, itu kadang jadi 250, 230 ya tergantung Mas Teh punyanya gitu loh. Jadi nggak usah gimana-gimana ya. Bulan ini kalau memang Allah ngasih ijabah, misalnya toh cuma dapat 300 nasi box, terus Mas Tulus tuh rezeki dari Allah melimpah, rezekinya Mas Teh itu banyak, insya Allah Mas Teh nggak memang wis niat dalam hati gitu loh. Memang niat dalam hati kalau ya Allah, aku kondisiku susah. Jadi nih aku kasih saran, aku kasih tahu ke kalian, kenapa Mas Teh dengan kondisi susahnya masih mau bersedekah. Kalau saya mancing rezeki dari Allah ini caranya dengan bersedekah. Kalau saya pribadi ya, saya mancing rezeki Allah dengan bersedekah. Kondisiku lagi susah sekarang. Nih, cara aku mancing supaya Allah bantu aku, supaya Allah menyelesaikan urusanku, supaya Allah membantu memberikan aku jalan keluar. Aku pancing tuh rezeki dari Allah dengan bersedekah. Wih, itu tuh buktinya nyata banget coy. Serius. Berprinsip kamu berpikir baik. Ya, sekali lagi baik menurut Mas Teh itu adalah tidak menyakiti orang, tidak membalas sakit hati terhadap orang, dan tidak melakukan yang jelek-jelek terhadap orang. Biarin urusan orang mau jahat sama kita. Itu baik. Terus sholat duha, sama pancing rezeki Allah dengan bersedekah. Weh, kuwi gak enek. Itu tuh gimana ya? Itu tuh gak akan ada ininya, gak akan ada habisnya. Kemudian pancingan-pancingan yang sering kita kirim ini akan semakin terus menjadi benar, menjadi baik, dan akhirnya kita tercover dengan sesuatu yang baik. Gitu teman-teman. Jadi aku tuh nggak ada gimana-gimana ya. Maksudnya pamer, oh iya bisa sedekah, oh iya bisa, enggak. Lillahi ta'ala enggak. Makanya kan Mas Teh pernah bilang, Mas Teh bilangnya baru ini toh, sudah sedekah berkali-kali, Mas Teh mentok nambahin 50. Tapi Mas Teh emang ngomong sama kalian, enggak ngomong, karena Mas Teh sedekah itu soal jumlah, bukan soal sedekah itu bukan soal jumlah, tapi sedekah itu soal kemauan. Dan yang pasti urusan kita dan Allah. Susah loh, banyak orang yang bilang, oh ya sedekahnya di YouTube-in biar begini-begini. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita memiliki, kenapa kita sebarkan lagi lewat video ataupun kita sebarkan lewat YouTube, bukan karena apa-apa, tetapi supaya
memancing orang lain untuk ikut berdonasi, ikut bersedekah sama kita. Bukan berarti kita ria. Satu itu. Yang kedua kan mulutnya kalian tuh kadang-kadang ada yang barbar juga toh. Bilang katanya Mas Teh yang makan uangnya. Bilang Mas Teh yang ini. Makanya Mas Teh tuh bikin dari masak sampai selesai pembagian Mas Teh bikin. Kenapa? Supaya ada bukti konkret kalau uangnya tuh nggak Mas Teh makan. Di sana 200, ini 200 misalnya kan. Jadi kan udah jelas. Berarti segini. Dan Mas Teh selalu update kok uangnya di grup. Donasi ada berapa gitu. Makanya kalian itu ojo mek nyinyir, nyumbang ora tapi cangkem mungkin dombleh wae. Itu kalau kata Pak Iwan Zika sama Mbak Ika, wong ora udun, wong ora usum kok melak ngomong lah. Kecuali kamu tuh ngasih. Kamu ngasih udun saran tuh masih boleh, masih ada pantasnya. Cuman ketika kamu nggak ngasih, terus kamu bawel itu kan malu. Ya toh tong kosong bunyinya nyaring. Oke. Sudah itu kurang lebih cuap-cuap nggak jelasnya. Saya mau ucapkan terima kasih buat kakakku di sini, buat Kak Ajija. Dia kirim kata-kata yang luar biasa. Jangan sedih, Allah tahu ada air matamu mengalir. Allah mendengar apa doa dan harapanmu, dan Allah faham penderitaanmu. Dia sedang melihat. Dia sedang mendengar sampai masa dia akan jatuh. Kabulkan hajatmu, amin ya Allah. Aku pas lagi merenung baca ini, nih, aku ulang lagi ya. Jangan sedih, Allah tahu ada air matamu mengalir. Allah dengar apa dan harapanmu. Allah dengar apa doa dan harapanmu. Allah faham penderitaanmu dan dia sedang melihat, kemudian dia mendengar sampai suatu saat nanti dia akan mengabulkan hajatmu. Amin ya Allah. Terima kasih ya Kak. Kemudian doa dari Pak Muhammad Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhilah kami dari kejahatan. Tunaikan hajat kami, baik hajat agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Pak Muhammad Yahya, Kak Ajija, terima kasih. Kata-kata yang seperti ini terkadang ya, gimana ya, mungkin bagi sebagian orang, kata-kata mutiara dapat di Google itu nggak masalah. Saya nggak terpenting dia dapat di Google atau di mana, cuma buat saya itu penting. Buat saya itu jadi penguat gitu loh. Penguat buat diri saya supaya menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan untuk semuanya, para sahabat Mas Teh dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Jadi Mas Teh hari ini nggak sapa-sapa, kemarin sudah salam-salam. Hari ini Mas Teh nggak sapa-sapa, pokoknya untuk yang di dalam negeri, yang di Indonesia sampai yang di luar negeri tanpa terkecuali semuanya saja. Karena orang jual kembang tahu. Di sini sudah 17 menit. Sedangkan Mas Teh ada agenda untuk membaca YouTube Studio. Oke, karena ada sebuah pertanyaan yang sepertinya perlu saya tanggapi. Ada pertanyaan dari beberapa subscriber yang perlu ditanggapi, tapi itu bukan topik utama ya. Topik utamanya nanti kita bakal bahas. Ini hanya beberapa pertanyaan yang masuk di Mas Teh mau baca beberapa komentar di YouTube Studio ya. Karena tadi pagi ternyata Mas Teh lupa ada launching sebuah lagu ya. Lagunya Toto tayang sendiri, aku nggak niat nayangin. Judulnya Manusia Bodoh, cover ya. Ada Sinisma katanya, ngapa lu yang nyanyi gue jadi pengen nangis ya, sendu banget. Gue jawabnya gampang, lu ngeliat gue lagi beol aja lu pengen nangis. Nisma kan emang cengeng ya. Terus ini ada dari Mae Tungtung Smiley. Nyimak margo kelewatan terus. Buat apa Mbak? Jangan dipaksa, sesempatnya saja ya. Kebetulan Mas Teh minta maaf juga sebelumnya kalau untuk iklan semakin banyak, karena Mas Teh aktifkan mitrolnya. Jadi titik-titik yang di sini nih di sini kuning itu iklan ya. Jadi Mas Teh sengaja menghidupkan mitrolnya supaya, maaf sebelumnya, Mas Teh juga pengen pendapatan yang bisa biar cepat gajian, maksudnya gitu loh ya. Jadi minta maaf teman-teman kalau iklannya mungkin jadi banyak, jadi gimana gitu. Pokoknya intinya Mas Teh minta maaf. Kalau emang keberatan dilewati juga nggak apa-apa ya. Kemudian agak falas sedikit, terlalu emosi, ada pesan yang ingin kalian sampaikan di lagu ini. Happy Asmara, terima kasih. Kalau kata Mbak Endang, Bu Endang, cengkok dangdutnya masih ada. Emang Bu, aku angel banget ngilangin cengkok dangdut. Kemudian ini komentar di vlog kemarin yang tentang ngomongin jin yang di antara di aliran agama tertentu dan juga perkumpulan-perkumpulan itu. Dan di sini ada sebuah pertanyaan dari Mas Hadari Ilyas.
Kalau aliran torikot gimana Mas? Kan lumayan banyak yang pernah masuk dan dibaiat, dikasih bacaan wirid dan dikasih bacaan wirid yang banyak. Aku di sini yang saya bahas kemarin kan itu soal agama, ya, penistaan agama dan lain sebagainya. Kemudian soal MLM dan juga kerajaan palsu. Jadi ini majelis dan saya tidak berani berkomentar dalam hal ini karena sesungguhnya yang maha benar, maha menentukan benar atau tidak itu hanya Allah ya. Kita nggak bisa ngejudge orang itu salah atau tidak. Yang terpenting, yang perlu kita nilai adalah ketika kita ikut majelis taklim, ketika kita ikut majelis taklim itu yang perlu kita tahu adalah sesuai syariah dengan agama kita kah? Ada ada amalan-amalan yang aneh kah? Ya, selama masih wirid, kemudian zikir menurut saya sih tidak masalah, terkecuali ada mantra-mantra tertentu, kemudian ada amalan-amalan yang ini doa untuk memudahkan bla 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 bla. Kalau jenengan bisa fokus berdoa hanya karena Allah tidak masalah. Tetapi ketika jenengan doanya nanti tidak fokus karena Allah, takutnya nanti menyimpang. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk Mas Hadari Ilyas. Berdagang dengan manusia hasilnya belum pasti Mas Tulus, maka berdaganglah dengan Allah, maka beruntung pasti. Amin. Terima kasih Maita. Terus Pak Sam, yang terpenting percaya kau tidak sendiri, kau dikelilingi oleh saudara-saudaramu di sini. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Terus, oke, sudah hanya itu saja dari YouTube Studio ya. Sudah ya teman-teman. Kita beralih ke topik pembahasan kita hari ini. Jadi, oke, ada pertanyaan yang masuk tadi, lupa aku. Ntar gue digedik sama dia. Tadi sudah dari YouTube Studio. Di Allah 20 menit coy, jawab-jawab pertanyaan yang gak jelas. Gak apa-apa sih, karena pertanyaan itu siapa tahu bermanfaat juga buat kalian ya. Oke, ini topik yang mau kita bahas sekarang. Topik di sini adalah topik tentang susuk ataupun KB. Nih pertanyaannya saya baca dulu ya. Jadi kalau tadi Mas Teh salam-salam, nah ini topik yang harus kita ini topik yang akan kita bahas. Kan kalau orang punya ini emang Nisma kan kalau sama saya udah biasa dandut lalu-lalu ya, jadi jangan kaget. Gue mumpung inget dah, gue mau nanya Andut. Gitu deh, bocah nggak ada sopannya ya. Kan kalau orang punya susuk katanya kalau mati kudu dikeluarin dulu ya Andut ya. Iya. Terus misalnya kayak orang yang pakai KB spiral, terus ada juga yang di tengah itu implan, iya betul implan. Terus kalau mati gimana Andut? Dibuka dulu apa gimana? Terus kayak misalnya orang sakit jantung, pasang ring di jantung berarti kan ada alatnya ya. Itu kalau mati gimana Dut? Boleh apa enggak? Soalnya kayak gue kayak dia sama maknya itu ternyata menggunakan KB spiral dan kan dipasang alat Dut di dalamnya. Dan di bawahnya tuh kata-katanya enak banget. Gue jitak lu kalau yang lagi. Gini. Jadi ini pertanyaan kayaknya bapak-bapak pada nggak mau nyimak deh nanti. Yang mau nyimak banyak kan ibu-ibu. Ya jadi bagaimana susuk KB, kemudian spiral dan sebagainya itu yang ditanam ke dalam tubuh sama ring jantung, ketika kita meninggal nanti harusnya diapain? Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang saya hormati. Jadi begini, yang menyusahkan kita ketika kita meninggal itu sebenarnya bukan barangnya, bukan susuknya, bukan barangnya ya, bukan susuknya, tetapi isinya. Mengapa Mas? Kenapa Mas Teh bilang selalu kalau misalnya ini tuh ada khodamnya, ngisi badan, pagar badan, ada khodamnya, kekebalan tubuh, ilmu kebal, itu ada khodamnya. Jadi semua yang berwujud ilmu, mau keris, terus susuk, secara garis besar tuh mereka tuh semua didapatkan dengan ilmu, ya, dengan ilmu, dengan laku, ya pasti ada khodamnya, ada yang ikut akhirnya gitu loh. Termasuk susuk tadi. Ini kita garis besarin dulu. Susuk yang kita dapatkan dari dukun ataupun dari siapapun yang kita pasang misalnya. Buat saya itu susuk yang berbeda dengan susuk yang dipasang oleh dokter. Implan segala macam. Ya. Kalau susuk yang dipasang oleh dukun, susuk yang dipasang oleh kiai yang merasa katanya bisa masang susuk sekalipun, itu meskipun hanya air saja, susuk air saja. Kalau kan ada sekarang susuk cair, susuk apa, modusnya mereka tuh banyak banget. Susuk intan, susuk apa, segala macam ya toh. Ada yang langsung diminum, ada yang ditelan, ada yang diapain, yang ditusukin ke badannya, dimasukin segala macam. Itu sudah pasti ada kodamnya guys. Nah, berbeda dengan susuk ataupun spiral yang dipasang ataupun ring yang dipasang oleh dokter ke badan kita.
itu kan untuk kesehatan, itu untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk sesuatu yang tidak bermasalah sebenarnya. Karena nggak ada isinya yang menyusahkan ketika dia meninggal ini. Kalau buat saya pribadi, orang KB, orang spiral, orang ring jantung, kalau meninggal harus dikeluarkan dulu atau gimana? Enggak. Jawaban saya enggak. Karena enggak masuk jalurnya. Berbeda jalur. Oke, mereka, aku KB-nya susuk, aku KB-nya spiral, aku kan ring jantung ditanam juga soalnya. Jadi, kalau meninggal susah enggak aku nanti? Soalnya kan itu kan ini. Yang kita maksud di sini adalah, yang kita ambil garis besarnya adalah bukan susuknya, tetapi isi dari susuk itu sendiri. Isi dari susuk itu sendiri. Dan yang menyusahkan ke dia ketika meninggal itu karena mereka ada sebuah ikatan di dalam tubuh mereka, dan si jin ini tuh bakal nahan, karena kalau sudah diambil sama Allah, dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Dia cuma bisa ngobrol sama Korine, cuman Korine yang mereka jadikan budak. Sedangkan yang mereka incar ini adalah kehancuran kita, kehancuran manusia ini. Buat apa? Buat supaya kita masuk neraka nanti jadi temannya dia. Jadi ketika kita menggunakan susuk, berarti kita sama saja sudah mengikatkan jiwa kita terhadap tuh susuk, terhadap tuh ilmu kanuragan, terhadap itu ilmu kebal segala macam. Dalam Islam nggak ada ilmu kebal, nggak ada ilmu pengasihan. Kalau amalan untuk mendekatkan jodoh, kemudian untuk pengasihan, bukan pengasihan sebenarnya, membuat pribadi kita lebih baik, mungkin seperti itu. Kalau saya rasa ada, tapi kalau untuk ilmu-ilmu yang kayak gitu kan emang cuma di sini adanya. Ya, di dunia kita, di luar agama. Jadi, sorry kalau untuk dari segi agama sendiri saya belum terlalu paham secara detail, tetapi saya rasa nggak ada agama yang nggak ada satu agama pun, apalagi Islam, yang mengiyakan atau mengadakan ilmu kebal, mau itu ngakunya dari apa, sudah pasti ilmu kebal yang dia gunakan itu, saya tidak bisa menilai itu salah, saya tidak bisa menilai itu benar atau tidak, tetapi sebagian besar ilmu kebal, ilmu pengasihan, susuk, pagar diri, ya, mungkin meskipun dia mengaku, saya lakukan secara pribadi kok Mas Tulus, saya puasa sendiri, saya ikutin mantranya. Kamu tidak pernah tahu proses apa yang sedang kamu lakukan dan apa yang datang. Tapi sorry, saya tidak menutup kemungkinan ada pagar badan, ada pagar badan yang bagus, khodamnya yang bagus. Saya tidak mengelak kalau memang ada yang seperti itu. Kemudian ada ilmu kebal yang bagus, tapi dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Gitu loh, bukan untuk sesuatu yang jelek. Ada orang tuh kebanyakan begini sih akhirnya. Dia asal ngisi ilmu kebal, dia asal ngisi ilmu badan, asal ngisi susuk, asal ngisi apa, tanpa dia menyadari betul kalau dia sudah menyerahkan jiwa dia kepada apa yang dia isikan itu. Akhirnya jadi akan jadi ada kecongkakan gitu loh. Nah kalau misalnya kalian punya ilmu pengasihan, kalian punya susuk, terus kalian ngerasa gini, gue kan cantik banget, gue kan ganteng banget, jadi gue tuh bisa dapetin apa aja yang gue mau. Nah itu sudah di luar batas namanya guys. Sifat kamu sudah dikuasai sama setan. Dari awal kamu sudah dibisikin buat masang susuk, sudah masang, kamu jadi lebih kayak setan lagi. Ya, sama dengan ilmu kebal. Woi, gue berani, gue mau jawara. Ya iya lu jawara karena lu masang kebal, masang ilmu kebal, masang pagar badan. Nah itu yang di luar jalur. Ada loh yang orang memang orang yang, sorry ini sebagian saja ya, hanya sebagian kecil. Orang yang masang pagar badan, orang yang masang ilmu kebal, tapi mereka tidak sedikit pun tidak mengikuti apa yang maunya khodam itu. Tapi justru khodamnya yang luluh sama dia, yang tunduk sama dia. Tapi sekali lagi, khodam ini kamuflasenya pinter. Dia seakan-akan tunduk, seakan-akan dia terkalahkan, tapi di akhirnya nanti dia akan menyesatkan. Selalu seperti itu tujuannya. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati, kita harus betul-betul waspada bahwa khodam dari susuk segala macam itu pasti ada efek sampingnya. Sudah itu saja intinya perlu kita pikirkan. Oke, saya pernah melihat seorang teman saya pribadi, ini teman saya sendiri, dan ibadahnya kuat, sholatnya kuat, imannya bagus. Saya melihat karena dia juga mengisi pagar, kemudian mengisi kebal segala macam, pengasihan. Nah, tetapi saya tidak melihat sedikit pun kecongkakan di hati dia. Dan dia kalau saya tanya, gue ngisi ilmu kebal gue ngopo? Ya, buat kalau pas kepepet aja, aku mah gak gimana-gimana. Terus, tapi gimana?
tapi nggak berefek apa-apa di badan dia gitu loh. Jadi dia pernah mengalami sebuah bukti kalau ilmu kebal ini bermanfaat ya, tetapi tidak bisa saya ceritakan di sini. Dia juga pernah mengalami bukti kalau ilmu pagar dirinya ini bermanfaat, tapi saya juga tidak bisa menceritakan secara detailnya. Tetapi hanya di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Karena dia tidak mengimani. Dia tidak mengimani betul kalau dia punya pengasihan. Dia nggak mengimani kalau dia punya ini, punya itu. Dia tidak mengimani itu. Dia mengimani, ya kalau emang pas Allah kasih, dia menganggapnya selalu pertolongan Allah, bukan pertolongan dari khodam yang dia tanam. Itu kalau keyakinan dia. Jadi sebenarnya di luar nalar dia berpikir, ya mungkin karena Allah yang membantu, tapi lewat perantara si khodam. Mungkin seperti itu pemikiran dia, tetapi dia tidak mengimani itu. Ya memang Allah yang membantu saya. Jadi saya tanya, kamu nggak malas ibadah? Nggak, tetap baik-baik saja, terus tetap tawadu, tetap bagus. Maksudnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa dikontrol sama si khodam itu tadi. Itu pun tidak bisa menjamin kemungkinan di kemudian hari dia tetap akan jadi seperti itu. Dan memang biasanya kalau orang punya ilmu kebal, ilmu pagar diri itu kan agak congkak ya, agak panas, agak gimana gitu. Bawaannya tuh mau sok-sokan depan orang, berwibawanya tuh berlebihan. Itu sifat setan, itu sifat jin. Tapi kalau temanku ini enggak. Memang kalau deket dia itu adem. Perempuan tuh banyak banget yang suka sama dia. Serius, kalau perempuan lihat itu udah suka. Karena memang dasar satu, orangnya udah ganteng. Ganteng, attitude-nya bagus. Terus lembut gitu loh cara ngomongnya itu. Enak, berwibawa. Nah ini yang sebenarnya bisa dijadikan pelajaran. Kita mau masang susuk, masang apapun, lain jenengan tuh memiliki siap untuk menerima segala konsekuensinya, siap menerima efek sampingnya, yo monggo kerso. Tetapi sekali lagi, kalau susuk beda ya. Susuk itu beda dengan ilmu kebal dan sebagainya. Karena ada sebagian ilmu kebal, kalau ilmu kebal hampir 80% jelek. Cuman kalau pagar badan, kadang ada seorang anak manusia yang memang dibawain pagar badan sama mbah-mbahnya dulu. Dan khodamnya itu hampir 80% justru positif. Dan sorry sekali lagi, Mas Teh tidak bisa menjamin meskipun khodam dari leluhur kita itu positif, di akhir waktu nanti dia tetap akan jadi positif. Mas Teh tidak bisa menjamin itu ya. Jadi tadi hanyalah sebuah pengeluasan dari pelebaran topik supaya tidak terlalu sebentar. Jadi kita kembali lagi ke susuk yang dipasang dari pihak kedokteran, dari ilmu kesehatan ya. Kalau buat Mas Tulus sendiri, buat Mas Teh sendiri tidak masalah. Tidak berlaku untuk susah meninggal, kemudian susah ini. Karena yang Mas Teh tahu, kebanyakan yang sudah menopause, yang memasang spiral itu, menopause, maaf ya, itu bisa keluar dengan sendirinya. Atau bisa minta diangkat oleh dokter. Ya, lebih bagus. Memang betul, baiknya ketika kita sudah merasa, weslah sudah tidak bermanfaat, ya weslah dilepas saja. Kecuali ring jantung ya, kemungkinan kecil sekali ring jantung bisa dilepas lagi. Tetapi untuk sesuatu yang berhubungan dengan KB, susuk, spiral dan lain sebagainya, kalau buat saya itu ketika jenengan sudah berumur dan sudah menopause, bisa diangkat. Ya kalau bisa, mendingan diangkat walaupun tidak bermasalah. Buat saya nggak ada masalah sama sekali karena spiral, susuk, KB itu tidak ada isinya, nggak ada jinnya gitu loh, nggak ada khodamnya. Nah itu nggak bermasalah buat saya. Tapi ini adalah pemikiran saya pribadi. Sebagian besar orang banyak yang bilang, banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Susuk itu dianggap haram. Susuk yang dipakai untuk KB ya, bukan susuk yang ini. Kalau susuk yang itu udah pasti haram. Ada yang mengharamkan KB, ada yang mengharamkan spiral. Tapi sudahlah itu biar jadi pemikiran mereka sendiri. Kita dengan pemikiran kita, mereka dengan pikiran mereka. Toh sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mencos, orang pakai ini salah, haram, tidak boleh. Ini salah, wes. Kalau toh haram biar jadi urusan mereka dan Allah. Gitu aja wes. Kita dia ya. Karena banyak orang yang memang justru mengharamkan KB ada juga. Mas Teh nggak nutup kemungkinan ada beberapa aliran tertentu yang memang mereka mengantikan diri sama KB. Nggak usah orang sekarang. Orang dulu aja ketika didatengin KB katanya lari-lari. Mamaku anaknya 7. Enggak. Mamaku itu 9. Aku tuh 9 bersaudara guys. Karena dulu mamaku sempat ketakutan ketika KB itu sakit katanya. KB itu ini. Jadi waktu dikejar KB dulu zaman almarhum masih hidup tuh almarhum cerita.
bukan cuman Islam itu aja gitu kan. Jadi di kampungku itu ada beberapa aliran Islam ya, Mas Teh nggak menyebutkan, tapi ada yang mereka tuh mengharamkan KB gitu loh. Jadi mamaku sempat bilang gini, yo ra gordekne wong wae KB. Wong saiki do gelem KB, wong biyen ada sing wani KB. Gitu. Karena mindset yang tersimpan di kepalanya adalah KB itu sakit, yang pertama, dan yang kedua KB itu haram. Jadi banyak orang dulu yang anaknya banyak, itu mungkin itu alasannya ya, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi garis besar yang perlu kita ambil adalah ini adalah program pemerintah. Ada tujuan baiknya di balik KB, ada tujuan baiknya di balik memasang spiral dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang sedang dicegah, ya, termasuk pembengkakan atau kebanyakan kepadatan penduduk ini perlu dikontrol juga. Karena kalau tidak dikontrol akan semakin banyak, ya wilayah kita mungkin bisa padat nantinya gitu loh. Nah, makanya ada perpindahan penduduk, ada urbanisasi, ada imigrasi, transmigrasi, imigrasi. Nah, jadi itu sebenarnya kalau kita menilai secara manfaat, ya oke lah, ada manfaatnya sebenarnya kok. Jadi kalau toh ada yang mengatakan itu haram, ada yang melarang itu, kemudian mungkin mengatakan juga, oh enggak lah, namanya itu kan susuk, spiral, dipasangnya tetap aja nanti bikin kita sulit matinya. Nah, itu bagi sebagian orang yang menilai seperti itu silakan. Cuma kalau Nisma tanyanya sama aku jawabanku seperti itu. Buat aku nggak bermasalah sama sekali, karena aku belum pernah menemukan kasus orang pasang spiral kemudian susah meninggalnya. Terkecuali susuknya lepas lari ke aliran darah, spiralnya meleset atau lari kemana, ikatannya lepas dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Atau dia masang spiral, kayak temanku sendiri, dia jarang banget minum air putih. Dia menggunakan spiral, tapi karena dia sering mengkonsumsinya air biasa, air manis, bukan air putih, dia kena penyakit kencing waktu itu. Jadi harus dikeluarkan. Nah, kalau yang seperti itu kemudian menyebabkan meninggal, ya tidak ditutup kemungkinan memang ada, ya. Saya pernah baca sih, tapi itu benar atau enggak atau hoax saya nggak tahu ya. Cuman saya pernah baca kalau misalnya ada yang meninggal karena susuknya masuk ke sel ke aliran darah, misalnya ikut lari, ikut berjalan. Tadi masangnya di sini, toto bisa di sini atau di mana, misalnya gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi saya rasa di spiral juga mungkin ada yang meleset kemana atau lepas atau apa, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau meninggal karena itu mungkin bisa jadi ada. Mungkin ya, Mas Teh nggak punya data akurat, nanti Mas Teh salah lagi. Cuman kalau meninggalnya susah gara-gara masih ada susuknya, ada spiralnya, buat Mas Teh itu nggak berpengaruh sama sekali. Ya, saya rasa pihak kedokteran juga kalau misalnya mereka sudah berani mencanangkan ini dan mengajukan ke pemerintah, dan pemerintah pun memberikan anjuran kita untuk ber-KB dan lain sebagainya. Kalau Mas Teh rasa mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu dan mereka sudah mengerti. Oh iya, nanti kalau dipasang sini lari kemana, bisa aja kan dia jalan atau gimana, dan berbahaya atau tidak terhadap kita ya. Saya rasa pihak kedokteran ataupun pihak kesehatan lebih tahu, lebih paham dalam hal itu ya. Jadi kita tidak perlu, berhentilah kita mengejas, berhentilah kita mengecap yang aneh-aneh, berhentilah kita mengatakan yang aneh-aneh tentang ini itu. Yang terpenting adalah keyakinan itu soal kita dan Allah ya. Agama itu, keyakinan itu urusan kita dan Allah, bukan hak manusia lain untuk menilai agamanya A itu salah, agamanya B itu salah, caranya A salah, caranya B salah. Wes, urusannya biar jadi urusan mereka. Syukur kita bisa diingetin, tapi kalau tidak bisa ya sudah, jangan malah kita jadi malah kita jadi orang yang kesannya itu malah menggurui nanti akhirnya kalau terlalu pengen tahu urusan dia. Agamamu tuh apa sih? Kowe ki Islam apa sih? Kok Islam kok koyok ngene? Ya, jadi kalau Mas Tulus itu tidak peduli. Ada sebuah agama yang kalau kita datang, setelah kita pergi disapu, dipel misalnya. Ada yang seperti itu. Dulu mamaku sempat berantem sama orang tuh gara-garanya dia hujan. Bukan berantem, tapi beliau pulang nangis. Beliau pulang nangis ya, ini bukan berantem. Beliau pulang nangis. Ngapa mak? Kok pulang-pulang nangis? Mama kan pakai tongkat dari dulu ya. Jadi di dekat rumahnya itu ada yang bajunya diangkatin karena hujan. Kan mesake, orangnya lagi di sawah. Diangkatin, ditaruhlah depan rumahnya. Di rumahnya ada kursi, ditaruh depan rumahnya. Terus mamaku, yes namanya wong pincang ya, amit-amit jumpai, bukan aku mengatakan mamaku pincang, tapi mamaku kan jalannya pincang ya, susah pakai tongkat gitu loh. Sudah sampai rumah ngomong, "Dok, lambimu tak entasi, mau udan." Gitu, dia ceritanya ngomong begitu. "Oh alah mbah, ngopo dadak dintasi lho mbah, gitu ra usah. Sampean mlakune angel," katanya begitu. Ada apa sih? Dalilnya orang itu ngomong ke mamaku begitu.
Dan mamaku itu nangis pulang di rumah depan pintu kok. Aku pulang dari kerja kok. Lah mama ngopo? Aku ngono. Apa pengen apa kok nangis? Apa loro apa meriang? Tak gituin kan kalau dia nangis kan kayak gini. Enggak, aku ki kae lho, kira mau kayak piye to le karepe. Lah ngopo aku gitu. Aku ngangkutin bajunya wis kering kok diumbah lagi. Terus kursinya dipel-pelin, ini dipel. Aku ngasih pemahamannya begini. Bukannya karena mama angkatin, karena dia sudah banyak mendengar yo dari tetangga-tetangga kalau dia memang nggak mau salaman sama kita. Dia nggak mau salaman sama orang yang selain Islamnya dia, katanya begitu. Itu dengar-dengar doang ya, saya nggak mau tahu urusan itu. Kalau sama saya sih baik-baik aja ya, tegur-teguran biasa, dan memang saya nggak pernah main ke rumahnya. Terus dia itu ngepel kursi-kursi yang di itu tadi disikatin gitu loh. Jadi mamaku tuh nangisnya begini. Apa aku ki haram tole? Apa aku ki salah tole? Terus aku ngasih alibinya begini aja. Mak, kamu lah mundelek kelambi kan untuk kepinggiran. Tadi tinta sono yo teles meneh, Mak. Nek nggak diumbah kan nanti bau lagi. Nah, aku alibinya seperti itu. Oh, ngono yo le. Iya, mama jangan punya pikiran yang enggak. Terus kalau dia ngepel ya namanya habis hujan, Mak, kan ada debu-debu, ada lumpur-lumpur, tak gituin aja wes. Jadi cari penilaiannya seperti itu loh, pemahamannya seperti itu. Aku dewe duwong bener kok, ngapain aku mau ngecap orang jelek gitu loh. Kalau saya pribadi, kenapa saya harus ngecap? Wih, aku iki dijak omahmu tak dolani dilite diumbah, dipel. Emang aku emang murtad apa piye kan? Kadang-kadang mungkin ada yang tersinggung seperti itu kok. Baju doang coy dipegang orang terus dicuci lagi gitu loh. Itu tuh saya juga nggak ngerti itu bener apa enggak, gosip apa bukan, aku nggak tahu. Cuman kalau yang saya lihat itu, saya pemikirannya sih seperti itu aja. Karena saya pikir mamaku naruh bajunya di kursinya itu terlalu pinggir ke terasnya. Jadi masih kena air, jadi masih dicuci. Terus dia ngepel sekalian ngelapin meja sama kursi. Ya buat aku sih nggak masalah gitu loh. Ya jadi buat aku nggak masalah. Jadi aku ngasih pemahaman ke mamaku, pemahaman ke diriku sendiri ya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita nggak usah ngejas orang. Ada yang terus misalnya kamu nggak mau salaman sama dia, atau gimana? Kita salaman dia nggak mau, misalnya ya. Nah itu tuh ya hak mereka kok. Nggak mau salaman sama yang selain agama dia, atau misalnya maaf agama A nggak mau salaman sama agama B, ya biarkan saja. Urusan mereka yang punya kendali, mereka punya hak. Kemudian mereka menganggap orang lain selain agama, selain aliran mereka itu salah. Wes ben urusan mereka gitu loh. Jauh ya ngelebarnya nih, padahal yang diomongin susuk. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti bahwa saya rasa susuk ataupun KB itu tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah dalam mempengaruhi kita ketika meninggal nanti. Kalau buat saya pribadi dari segi pandang gaib ya, itu nggak bermasalah karena di sini yang kita garis bawahi adalah susuk. Susuk ini adalah susuk yang ada khodamnya, yang ada jinnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang jenengan sudah monopos, sudah waktunya dibuka, mendingan dibuka aja. Daripada nanti ada efek-efek tertentu yang ya mungkin efeknya kesehatan sih, bukan dari ilmu gaib ya, bukan dari segi gaib. Kurang lebih begitu, semoga mengerti. Nisma, terima kasih jawabannya, pertanyaannya, semoga memahami. Dan juga lu kan kadang-kadang otak lu cetek ya, suka nggak paham kan apa yang gue omongin, makanya gue lebarin selebar mungkin supaya lu paham ya. Kalau ada beberapa ulasan yang Mas T lebarkan, ini bukan berarti Nisma yang pengen begitu ya, ini Mas T yang melebarkan, jadi tolong dipahami ya. Kurang lebih begitu Mas T, mohon maaf kalau ada kata-kata yang udah berkenan. Terima kasih banyak tuh teman-teman yang sudah berpartisipasi, selalu subscribe Mas T. Untuk yang belum minta supportnya di subscribe. Untuk yang mau berdonasi jangan lupa di deskripsi ada nomor rekening yang buat kalian berdonasi ya. Mas T mohon pamit, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.